Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan memaparkan tentang tata kelola keamanan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ira Faida dengan NIM 19214030 dan Arika Ramadhani 19214012. Video ini kami ajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Abu Tholib MKom. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Arika Ramadhani untuk menjelaskan apa yang ada di dalam slide ini. Baik, yang pertama adalah keamanan informasi penting untuk bisnis. Karena kenapa? Keamanan informasi saat ini memberikan kontribusi yang serius untuk bisnis. Pengembangan dengan memastikan tidak hanya operasi yang andal tetapi juga peluang baru untuk diferensiasi kualitatif nilai tambah termasuk menyediakan handal dan pertukaran aman. Jika dapat ditunjukkan bahwa keamanan berperan dalam mencapai tujuan strategis dan mengurangi risiko yang terlibat, maka dapat mengambil manfaat dari perhatian eksekutif senior dan mengambil tempatnya sebagai mata rantai dalam rantai nilai. Ada beberapa penelitian telah menyoroti evolusi positif dalam kesadaran manajemen tentang pentingnya SI. Namun masih dicatat bahwa sarana teknis sering dikerahkan dengan cara yang tidak teratur dalam lapisan yang berurutan. Ada beberapa pengabaikan pentingnya tata kelola di bidang SI. Di antaranya, pertama, kurangnya kesadaran akan strategi SI dan tingkat keselarasannya dengan bisnis strategi. Ketidaktahuan tentang masalah dan kekhawatiran IS oleh eksekutif senior, dan prioritas sering diberikan pada solusi teknis tanpa penyelesaian organisasi struktur. Tata kelola memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan opsi pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati. Seperti tata kelola perusahaan. Karena meningkatkan sifat alami dari tata kelola keamanan. Tata kelola keamanan informasi adalah proses mengarahkan dan mengendalikan organisasi untuk membangun dan mempertahankan budaya keamanan dalam perilaku organisasi. Beberapa ada tujuan tata kelola keamanan harus berkontribusi pada yang pertama, penyelesaian strategis. Keamanan informasi dengan strategi bisnis yang mendukung tujuan organisasi. Manajemen risiko yang efektif dengan melaksanakan langkah-langkah yang tepat untuk mengelola dan mengurangi risiko dan mengurangi potensi dampak pada sumber daya informasi untuk tingkat yang dapat diterima. Pengiriman nilai dengan mengoptimalkan investasi keamanan informasi untuk mendukung tujuan organisasi. Manajemen sumber daya dengan menggunakan pengetahuan dan infrastruktur keamanan informasi struktur secara efisien dan efektif. Pengukuran kinerja dengan mengukur, memantau dan melaporkan informasi. Metrik tata kelola keamanan, medium untuk memastikan pencapaian organisasi tujuan. Mematuhi persyaratan standar bukanlah jaminan kualitas. Sebuah perusahaan di mana keputusan keamanan dibuat pada hierarki yang tidak memadai tingkat CIC. Ada tabel dampak negatif terhadap tujuan usaha apabila kekurangan tata kelola SI yang memadai. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ira Faida. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ialah tata kelola keamanan yang efektif yang memiliki 4 bagian karakter. Yang pertama ialah tingkat perlindungan tergantung pada selera risiko. Dan yang kedua, seluruh perusahaan yang terlibat. Dan yang ketiga, tanggung jawab yang didefinisikan. Dan yang terakhir, keamanan secara aktif dikelola, yang artinya keamanan, kebijakan, dan pedoman yang didirikan untuk melayani kebutuhan organisasi. Pada manajemen keamanan informasi,
Untuk menyederhanakannya, manajemen meliputi implementasi untuk pemantauan touring program keamanan, sementara pemerintah memberikan orientasi strategi dan memastikan eksekusi yang tepat. Tata kelola mencakup kegiatan yang disebut evaluasi atau disebut juga keadaan keamanan, berdasarkan kebutuhan bisnis dan umpan balik manajemen langsung atau bagian manajemen meliputi kegiatan-kegiatan yang terkait ke program keamanan. Berikut adalah ada gambar 1.3 yang menjelaskan tentang pembagian tanggung jawab antara tata kelola dan manajemen yang ada fungsi dan tanggung jawab. Sebagai contoh, sebuah strategi tidak dapat divalidasi hanya oleh anggota dewan direksi untuk manajemen tanpa keterlibatan manajer bisnis dan bahkan manajer operasi. Untuk itu diterapkan itu harus diterima oleh semua orang dan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari program. Pada sisi lain, mengamankan operasi sehari-hari juga memerlukan beberapa keterlibatan pada bagian direksi untuk memastikan bahwa langkah-langkah keamanan telah dikerahkan secara memadai. Cara menggunakan standar keamanan. Program keamanan adalah satu set komponen penting, kontrol atau langkah-langkah IS yang merupakan bagian dari arsitektur yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan. Untuk menggambarkan paralel dengan bidang konstruksi, standar ini dapat dibandingkan dengan standar konstruksi teknis yang menyediakan komponen penting bangunan, tetapi tidak menggantikan pekerjaan arsitek. Standar IS internasional yang paling banyak digunakan diterbitkan oleh Inc. Organisasi internasional untuk standarisasi atau biasa disebut dengan ISO, National Institute Standard dan Teknologi atau biasa disebut dengan NIST, Audit Sistem Informasi dan Control Association atau bisa disebut dengan ISACA, dan dengan COVID dan teknologi informasinya memperpustakaan infrastruktur. Standar, rekomendasi, atau tolak ukur lainnya praktis yang baik ada di beberapa domain IS tertentu, seperti NIST Cybersecurity Kerangka. Standar berbeda dalam pendekatan mereka untuk menyajikan rekomendasi. Berikut arsitektur keamanan bisnis, terapan Sherlock atau bisa disebut dengan SAPSA. Pendekatan SAPSA bukan standar dalam arti disebutkan sebelumnya. Itu tidak menawarkan katalog atau rekomendasi untuk operasi kontrol nasional. Tujuannya adalah untuk menyediakan kerangka kerja untuk pembentukan arsitektur RITI sesuai dengan kebutuhan bisnis, yang pada gilirannya memudahkan untuk merancang langkah-langkah perlindungan untuk operasi bisnis penting, untuk menghindari bangunan sistem IS berdasarkan akumulasi kontrol taktis atau tanpa pembenaran di atas. Tabel 1.2, arsitektur berdasarkan 6 tampilan, yang diantaranya tampilan bisnis, pandangan arsitektur, pandangan desainer, pandangan pembangun, pandangan pedagang, dan yang terakhir pandangan manajer layanan. Keluarga ISO 2700X dan seri ISO 2700X ialah kutipan sistem manajemen keamanan informasi, kode praktik, pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi, manajemen risiko keamanan informasi yang ada di ISO 27005. Yang terakhir ISO 27014 tentang tata kelola keamanan informasi. Selanjutnya, standar ISO lainnya berhubungan dengan keamanan informasi dalam kutip kriteria evaluasi ISO 15408 untuk keamanan TI atau kriteria umum. Yang kedua, metodologi ISO 15045 untuk evaluasi keamanan TI. Yang terakhir, penilaian proses ISO 15504 pada tahun 2013. Tujuan dari masing-masing proses ini dapat diringkas sebagaimana yang pertama ada evaluasi, dan yang kedua langsung, dan ketiga monitor, dan keempat berkomunikasi, dan yang terakhir adalah assure. Pada tabel ini proses ISO 27014 dengan masukan dari badan pengatur dan IS pengelolaan. Sama seperti tadi, ada evaluasi, langsung, memantau, berkomunikasi, dan yakinkan. Kesimpulannya, keamanan informasi merupakan bagian penting dari bisnis di lingkungan saat ini. Meskipun demikian, kita masih melihat hari ini bahwa di beberapa organisasi tata kelola IS belum mendapat perhatian yang layak
dari pimpinan dan direksi. Tanggung jawab tentu saja dibagi di antara aktor-aktor yang berbeda. Memahami perbedaan antara pemerintah dan manajemen membantu mengidentifikasi potensi penyelesaian tanggung jawab dalam perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.